Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Medsos Informasi Hoax dalam Perspektif Islam yang disusun oleh Agus Ahlis, Nabila Mia Febianti, dan Rizky Putri Ramadhani untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Islam Terapan. Langsung saja kita menuju pembahasan pertama mengenai pengertian media sosial. Pengertian media sosial menurut Wikipedia, media sosial adalah sebuah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog. Sesuai dengan namanya, yaitu sebuah media daring, yaitu media yang memanfaatkan kemajuan teknologi atau kemajuan teknologi berupa HP atau handphone. Sedangkan ciri-ciri media sosial sendiri yaitu satu pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang tetapi lebih luas jangkauannya. Yang kedua, pesan yang disampaikan bebas atau tanpa harus melalui gatekeeper atau orang yang menjadi estafet pembawa pesan. Yang ketiga, pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. Yang keempat, penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Selanjutnya, informasi hoax. Definisi dari hoax. Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang atau kejadian sejatinya atau kejadian yang sesungguhnya. Dalam istilah bahasa Indonesia, hoax merupakan kata serapan yang sama pengertiannya dengan berita bohong. Jadi, media sosial dan hoax itu tidak dapat dipisahkan karena sejatinya hoax adalah berita bohong yang masuk melalui media sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis hoax. Yang pertama, fake news. Fake news merupakan berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Yang kedua, clickbait, tautan jebakan. Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Yang ketiga, confirmation bias, bias konfirmasi, kecenderungan menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada. Yang keempat, misinformation, informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu. Selanjutnya, satire, sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Selanjutnya, post-truth, pasca kebenaran. Kejadian ini di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik. Selanjutnya, propaganda, aktivitas menyebarluaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Agus Ahlis. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai media sosial hoax dalam perspektif Islam. Dalam perspektif pemikiran Islam, hoax adalah pembohongan publik atau penyebaran informasi yang menyesatkan dan bahkan menistakan pihak lain karena sifatnya sendiri yaitu pembohongan. Pembuat hoax digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain. Kenapa bisa rugi? Karena beritanya bohong, tidak jujur, dan hoax dibuatnya dikategorikan atau disebut dengan hadis ifki atau berita bohong. Oleh karena itu, penyebarnya diancam dengan siksa yang sangat berat.
Islam memerintah pemeluknya untuk tabayun atau meneliti, memilih, memperjelas informasi yang kita dapat, apakah sudah benar atau masih bohong beritanya. Tujuannya agar informasi itu tidak menimbulkan mafsadah atau kerusakan di kemudian hari. Sebab informasi hoax tidak hanya berdampak buruk pada individu, bisa umat dan bahkan bangsa. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.